turut berduka cita atas apa yang menimpa korban dalam kejadian tersebut. Jumat 15 Oktober 2021, keluarga besar Kuartir Nasional Gerakan Pramuka turut berduka cita atas terjadinya musibah di Sungai Ciluer, putra-putri Pramuka MTS Harapan Baru, Ciamis, Jawa Barat. Semoga korban meninggal mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Sedih, marah, kecewa, dan perasaan lainnya sedang bercampur aduk saat ini. Mau marah, mau sedih, mau kecewa, semuanya percuma. Gak akan buat keadaan kembali seperti semula. 13 siswa MTS tenggelam saat kegiatan pramuka, 11 diantaranya tewas dan 2 kritis. Kejadian ini mengingatkan saya pada kegiatan pramuka juga. Belum lama ini, tahun lalu, kegiatannya sama, kegiatan susur sungai atau melewati sungai. Dan kegiatannya juga melibatkan siswi SMP. Seolah tidak belajar dari kegiatan tersebut, kegiatan ini kembali terulang pada tahun ini, masih saat dimana orang-orang sedang takut dengan pandemi, termasuk saya yang belum melaksanakan kegiatan pramuka, dan beberapa gudap yang saya latih pramukanya atau saya bina. Kembali lagi ke kata-kata awal saya, apapun itu tidak akan mengembalikan semuanya seperti semula. Ikhlas sangat mudah kita ucapkan, tapi bagaimana dengan orang tua korban? Tersangka sebagai penyelenggara kegiatan akan mendapatkan hukuman. Apakah itu setimpal? Dan tentu saja tersangka atau pelaku yang ditetapkan masih dapat beraktivitas walaupun terbatas, masih tetap bisa makan dan minum, berjalan tentunya. Resiko. Semua kegiatan tentunya punya resiko. Tentunya saja kita belajar tentang hal baru. Baik harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan semua hal yang kita butuhkan. Begitu juga dengan kegiatan pramuka yang tentu saja ada resikonya. Hitam karena kena sinar matahari, pingsan, mimisan, lecet, luka, bahkan siapa bilang jadi pembina pramuka itu gampang? Seminggu hanya 2 jam saja melatih para siswa. Terus kalau anak yang ikut pramuka ada salah di sekolahnya, pasti dibawa tentang pramukanya. Anak berkelahi, pramuka kok gitu? Anak malas bikin PR, masa pramuka kayak gitu? Anak nilainya jelek, ikut saja terus kegiatan pramuka. Tersinggung? Silahkan. Sikap, perilaku, dan lain-lainnya dituntut orang-orang pada kami, padahal hanya sendirian di gugus depan atau di sekolah. Mengatur puluhan bahkan ratusan siswa. Terus apa yang diajarkan sekolah dari pukul 7 sampai selesai? Matematika. Dua kegiatan ini menjadi sorotan tentunya. Tak dipungkiri pramuka wajib dan minimnya anggaran menjadikan kegiatan ini seolah dipaksakan atau tidak siap. Dan kegiatan yang tidak siap ini tentunya menimbulkan risiko-risiko yang sangat tinggi. Seorang pembina pramuka saja tidak cukup untuk melatih atau membina ratusan siswa. Apalagi 2. Solusinya, kegiatan yang biasa-biasa saja dan terencana. Dulu saat saya kelas 7, atau zaman dulu biasa dibilang kelas 1 SMP, perkemahan kami dilaksanakan di sekolah. Satu regunya terdiri dari 8 sampai 10 orang. Yang masing-masing regunya punya satu kakak mentor. Itu biasanya diambil dari kakak kelas. Jadi biasanya dia kelas 2, makanya dijadikan mentor untuk kami yang kelas 1.
Dan kami yang tidur di kelas harus meminta izin juga, bahkan hanya untuk keluar kencing di depan kelas. Tapi bukan kencing di depan kelas, gak ada WC-nya ya. Jadi di depan kelas ada WC-nya. Dan setiap jam mentor kami harus mengecek keberadaan kami, kelengkapan kami, apakah kurang satu atau satunya sedang kemana. Dan yang menjadi kegiatan panjang kami pada hari yang kedua, yakni lintas alam. Lintas alamnya pun hanya berada di sekitaran rumah saya, yang jalannya masih merupakan jalan pintas masyarakat, yang kiri dan kanannya masih ada semak-semak dan beberapa pohon. Tentu aja itu kegiatan yang kalau mau dibilang cukup sederhana pada saat itu, karena pembina pramuka kami ternyata hanya satu orang pembina pramuka, seorang bapak, dan beliau guru olahraga. Dan kemudian apakah dulu saya waktu peserta didik tidak pernah melaksanakan susur sungai atau menyeberangi sungai? Jawabannya pernah. Dengan peserta yang sama, pesertanya sekitaran 100 mungkin waktu itu. Kami menyeberangi sungai yang pada waktu itu airnya sedang naik atau arusnya sedang kencang-kencangnya. Tapi dengan persiapan kami di briefing dulu apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian kami menggunakan tali yang diikat pada pohon, sehingga siswa-siswa yang lewat cukup merasa aman. Tapi tidak sampai di situ juga, karena ada beberapa dari kami yang saat itu sudah kelas 2 dan kelas 3 yang berada di tengah. Dan salah satu orang yang berada di tengah pada waktu itu, orang tersebut tidak tahu berenang dan sedang membuat videonya. Jadi bisa terbayang jika pada waktu itu saya juga melakukan kegiatan yang tidak di briefing, tidak ada persiapannya dan tidak ada pengamannya, mungkin saya tenggelam waktu itu. Selain di briefing dan punya pengaman, kakak-kakak kelas saya juga waktu itu bertambah, bukan cuma dari kakak kelas saya setahun, beda setahun dengan saya, tapi bertambah dari kakak kelas yang sudah SMA, yang tentu saja kekuatannya dan pengalamannya lebih banyak dari saya saat melaksanakan kegiatan. Setelah siswa-siswa menyeberang atau peserta kegiatan menyeberang, para kakak-kakak pun menyeberangi sungai itu, yang sebelumnya telah mereka seberangi tentunya. Jadi mereka tahu apa risiko yang akan terjadi saat itu. Setelah selesai menyeberang, arus sungai kembali normal dan kami pun kembali ke tenda kami masing-masing dengan selamat, karena sampai saat ini saya masih ada untuk membuat video ini. Saya tidak akan bilang jadikan kejadian ini sebagai sebuah pembelajaran, karena seperti yang sudah saya bilang tahun lalu, kejadian seperti ini sudah menjadi pembelajaran tentunya, tapi tahun ini terulang. Jadi marilah kegiatan ini menjadi introspeksi kita, tak hanya sekedar jadi pembelajaran semata. Biarlah ini menjadi introspeksi semua pihak, baik dari pemerintah, sekolah, orang tua, pembina pramuka, ataupun para pengajar di bidang lainnya, agar risiko yang tinggi seperti ini tidak diambil karena memaksakan kehendak. Dan untuk adik-adik pramuka yang sedang dan mungkin telah selesai saya latih atau saya bina, dari video ini kalian akhirnya mengerti kenapa kakak tidak pernah mengajak banyak siswa untuk keluar berkegiatan di luar. Ya mungkin 6 atau sampai 10 orang bisa lah. Dan kalian sudah pernah ikut jalan-jalan ke air terjun, ke gunung dengan kakak. Inilah alasan kenapa hal tersebut tidak pernah saya lakukan. Kegiatan pramuka tetap dapat dilakukan dengan menarik dan menantang di sekolah, tanpa resiko yang tinggi tentunya. Dan apa saja kegiatan tersebut, cari tahu dan berkreasilah. Katanya pembina pramuka, bukan siaga kan? Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku.